Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man aswahu idza taba ajartika bil atham wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injasil maram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu 'ilan nasi kafatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan faqad qala Allah subhanahu karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun sidang jamaah majelis Jumat fi rahimakumullah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tiada kata yang paling afdal dan paling indah yang sepantasnya kita ucapkan selaku hamba yang beriman selain daripada ucapan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui bersama bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terhitung, yang dimana sampai saat sekarang ini alhamdulillah masih tetap memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Lebih daripada itu kita patut bersyukur, sebab dalam perjalanan hidup yang sangat serba singkat ini alhamdulillah kita masih tergolong ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman. Dan setidaknya saat ini meluangkan waktu kita meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita menuju kepada aktivitas ukhrawi kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah yang merupakan fardu ain bagi umat Nabi Muhammad, kaum laki-laki yang sudah akil balik. Salawat dan salam tak lupa kita peruntukkan atas junjungan kita kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala wasahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Beserta keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'-tabi'in, dan insyaallah sampai umatnya di akhir zaman. Selaku khatib sebagai rukun khutbah, kami mewasiatkan kepada seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia untuk senantiasa lebih memelihara dan menumbuh kembangkan bibit-bibit keimanan dan ketakwaan yang ada pada hati sanubari kita. Karena Allah memerintahkan kita berbekal dalam dunia yang singkat ini. Tiada lain bekal itu adalah fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya berbekallah kalian, maka bekal terbaik adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, izinkan Al-Fakir pada Jumat yang penuh mubarakah kali ini mengangkat suatu topik khutbah di mana diriwayatkan oleh Umar dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinukil dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Innallaha kata masitta tala sittatin. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda,
bahwa Allah telah merahasiakan 6 hal perkara terhadap 6 perkara lainnya. Yang pertama adalah innallaha katama ridha fil ibadah. Yang kedua innallaha katama yagdabu fil ma'siyah. Yang ketiga innallaha katama awliya'u bainan nas. Yang keempat innallaha katama as-shalah fi sholatil wusta. Yang kelima innallaha katama lailatul qadri fi syahri ramadan. Yang keenam innallaha katama al-maut fi umrihi. Untuk mengefisienkan waktu pada hari Jumat disunatkan khutbah tidak terlalu panjang. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Jadi kalau Allah merahasiakan suatu hal, itu adalah suatu hal yang sangat fundamental dan sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah surga Allah Subhanahu wa taala adalah dirahasiakan. Termasuk nerakanya Allah juga dirahasiakan. Tapi pun sudah kita melalui dengan historis atau sejarah perjalanan Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj, kita secara sepintas kita bisa mengetahuinya. Begini juga 6 hal perkara ini yang dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama adalah innallaha katama ridha fil ibadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merahasiakan ridhonya terhadap ibadah yang kita laksanakan. Apa sih yang kita kejar di dunia ini? Banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bahkan pikiran kita melalang buana ke sana. Apa yang kita mau capai? Kecuali tak lain dan tak bukan adalah mendapatkan mardatillah. Ujung-ujungnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat ironis dan menyedihkan sebuah hamba dalam perjalanan hidup yang singkat ini. Yang dikatakan dana dunia adalah singkat, dari akar bahasa Arabnya adalah singkat. Tapi sungguh sangat menyedihkan apabila kita di dunia ini berangkat menghadap kepada Allah tanpa dengan ridhonya. Oleh karena itu Allah merahasiakan ridhonya terhadap ibadah yang kita laksanakan. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan antara ibadah ammah dan ibadah khusus, atau ibadah mahdah dan gairu mahdah. Ibadah mahdah adalah merupakan kewajiban kebutuhan mutlak, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan ibadah sunnah adalah salah satu jembatan besar dan peluang besar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh ulama kita menjelaskan, siapa yang miskin ibadah gairu mahdhahnya, maka dia miskin di akhirat. Rasulullah sendiri menjelaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa dari umatku suka dan senang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dia cinta kepada saya. Man ahabbani, dan siapa cinta kepada saya, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku masuk surga. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Oleh karena itu, apa yang membuat biasanya manusia sehingga malas untuk beribadah, tiada lain tak bukan adalah bisikan setan laknatullah alaih. Oleh karena itu, marilah kita masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Walaupun tanda petik la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah memberikan keringanan, tidak memberikan paksaan. Allah saja tidak memaksa kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Cuma kita sendiri yang mengaturnya, kita sendiri yang memanagenya. Apa kita mau bahagia di akhirat? Kencangilah sedikit beribadah. Karena dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyiqaq, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahafa mulaki. Wahai sekalian manusia, saya tidak menciptakan di muka bumi ini kecuali untuk bekerja keras. Itulah Allah mengatakan kerja keras. Manakala engkau kepingin berjumpa dengan aku, kata Allah. Kalau kita mau berjumpa dengan Allah, nikmat yang paling besar di hadapan Allah di hari kiamat adalah an-nasru wajhu ilallah,
bagaimana kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Allah sendiri menganjurkan kita, memotivasi kita, mensugesti kita bagaimana kita supaya bisa kerja keras dalam hal ibadah. Itu yang hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita masuk ke dalam Islam betul-betul udahulu fisilmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuk ke dalam agama Allah secara keseluruhan. Jangan beragama setengah-setengah, mengatur akal kita, hawa nafsu kita. Tapi bagaimana hati nurani yang memfilter daripada saringan otak yang kita selalu membawakan sifat bahimia, sifat kehewanan atau malas dan seterusnya. Yang kedua dipersingkat karena waktu. Yang dirahasiakan oleh Allah adalah innallaha katama yagdabu fil ma'siyah. Allah merahasiakan murkanya, bencinya terhadap dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Kita tidak boleh memandang ente yang namanya dosa. Apakah dosa kecil terutama dosa besar? Karena satu titik dosa akan ternokta di hati kita. Makanya Rasulullah bersabda, wahai anak cucu Adam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabin. Setiap anak cucu Adam pasti pernah bersalah dan berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ulama tasawuf mengatakan bahwa jembatan tol, jalan pintas untuk menuju kepada Allah tiada lain adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kursi Allah lagi berfirman, "Lau annana as-sama'i wal ard laghafarta lahu." Seandainya dosa kita penuh langit dan bumi, lalu kita menghadap kepada Allah bertaubat, maka Allah jauh lebih besar maghfirahnya, ampunannya ketimbang murkanya. Yang ketiga, yang dirahasiakan oleh Allah adalah innallaha katama auliya'u bainan nas. Sesungguhnya Allah telah merahasiakan para walinya di antara manusia. Tidak tertutup kemungkinan sampai hari kiamat masih ada wali-wali Allah. Apa sih artinya wali? Ulama kita menyampaikan wali itu adalah orang-orang dekatnya Allah. Terkadang apa dia minta diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama karismatik kita, pimpinan-pimpinan pondok pesantren diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya dengan Allah, itulah wali. Termasuk guru kita menyampaikan, ulama menyampaikan, termasuk itu adalah sunnah awabin antara maghrib dengan isya. Paling rendah 2 rakaat, sebanyaknya 6 rakaat. Rukuliah rakaat pertama surah Al-Ikhlas 6 kali. Itu awab, artinya orang yang selalu mendekatkan kepadanya dirinya Allah Subhanahu wa taala dan identik dengan salat sunnah taubat. Jadi yang menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadi wali Allah, mungkin ada amalan-amalan kita, arjal amal, amalan-amalan andalan secara spesifikasi, secara khusus yang kita miliki. Orang tidak mengetahuinya, hanya Allah dengan kita yang mengetahuinya. Itulah membuat kita dekat dengan Allah. Allah tidak pandang status sosial kita, tidak mengenal presidennya, gubernurnya, jenderalnya, bahkan rakyat jelata pun sendiri berada di gubuk yang reok, kalau hujan datang bocor atapnya rumahnya, tapi dengan senangnya dan indahnya kalau dia bermunajat kepada Allah, zakarallahu taala halian fafadat ainahu. Bangun di keheningan malam, tengah malam bercucuran air matanya, walaupun kau Allah miskinkan saya di dunia ini, kayakanlah saya di akhirat ya Allah. Lewat dengan amal-amal ibadahnya, pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu min rahmatillah, dan jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih terbuka peluang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang dirahasiakan oleh Allah adalah innallaha kama shalla fi sholatil wusta. Allah merahasiakan sholat pertengahan, sholat yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh 5 yang diwajibkan oleh Allah. Memang sudah ditakdirkan sholat 5 waktu, sudah tidak ada lagi sholat sesudah Nabi Muhammad. Pantaslah sepakat ilmu kedokteran mengatakan bahwa bentuk manusia tubuhnya di dalam sholat adalah berbentuk tubuhnya di dalam sholat dalam alam kedua, alam rahim. Makanya itulah nama Muhammad dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bentuk Muhammad dalam sholat. Makanya tidak ada lagi sholat sesudah sholat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholat yang paling dicintai oleh Allah dirahasiakan. Maka jangan beda-bedakan. Kalau untuk mau mengetahui rahasianya, jaga 5 kali sehari semalam dan dirikan dengan sholat berjamaah supaya berkualitas.
27 kali berjamaah, sekian orang berjamaah dikali lipat. Kalau 1000 orang berjamaah, 27 kali 1000. Kalau sholat sendiri, kalau khusyuk dapat 1 derajat. Itu kalau khusyuk. Tapi rata-rata orang sholat sendirian susah khusyuk karena dipikirkan masalah kerjanya dan seterusnya. Ulama kita mengatakan boleh jadi sholat yang dirahasiakan oleh Allah, sholat pertengahan, boleh jadi sholat asar karena berada di tengah-tengah. Ulama juga mengatakan boleh sholat subuh. Kenapa sholat asar di tengah-tengah? Susah dilaksanakan, masa kerja dan istirahat. Yang kedua adalah boleh sholat subuh karena sholat subuh diapit 2 waktu, antara terbitnya fajar dan terbitnya fajar, gelap dan terbitnya fajar. Pantas di situ dikatakan rakaatani minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat subuhmu 2 rakaat lebih baik dunia beserta isinya. Boleh jadi, maka kita tidak boleh tinggalkan sholat, terutama sholat berjamaah apa? Harus sebagai laki-laki sudah akil baligh menggantungkan hatinya sholat berjamaah di masjid. Kalau mau mendapat naungan di hadapan Allah di hari kiamat. Kan Rasulullah mengatakan 7 mendapat kegolongan di hari kemudian di saat matahari sejengkal dari kepala kita, termasuk warajulun mu'allaqum bil masajid, laki-laki yang selalu hatinya tergantung di masjid. Masuknya adalah berjamaah kata Rasulullah. Pantaslah orang berjamaah, itu 5 jaminannya. Man shallalla salawatil khamsa ma'al jamaah, menjaga sholat berjamaah nanti dari kiamat, la yusibu faqru fi dunya wal akhirah, tidak miskin dunia akhirat. Yarfa'ullahu anhu ashabal qabri, diangkat asap kubur. Yu'ti kitabahu biyamini, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yamurullah surat kal barqil hatib, melewati jembatan bagaikan kilat yang menyambar. Yudkhiluhullahu ta'ala fil jannah bila hisab wala asab, bisa dimasukkan surga tanpa hisab dan asab. Terakhir daripada khutbah ini adalah yang dirahasiakan oleh Allah. Innallaha katama al-maut fi umrihi. Allah merahasiakan umur kita di dalam kematian ini. Kematian di dalam umur kita. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa suna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu. Sebaik-baik manusia lah diberikan umur panjang, dan sejelek-jelek manusia diberikan umur panjang dan jelek pula amalannya. Dan sebaik-baik manusia adalah diberikan umur panjang dan baik pula amalannya. Oleh karena itu yang menentukan akhirnya adalah husnul hatim atau tidak. Yang menentukan adalah kesempatan besar umur yang singkat ini diberikan oleh Allah, bagaimana istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah. Kesimpulan dari khutbah singkat ini adalah sebagaimana saya bacakan surah Fussilat ayat 30 tadi. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqamah hatinya, lisannya dan perbuatannya menjaga 6 hal ini insyaallah dan sebagainya, tatanazzalu alaihim malaika, akan turun malaikat di dekatnya. Allah tahafu wa la tasanu, jangan takut dan bersedih menghadapi dunia atau kematian atau kubur. Kenapa? Wa abasiru bil jannah, dan Allah sudah gembirakan surga di hadapannya. Allati kuntum tu'adun, dan pasti Allah menepati janjinya, dan pasti kita semuanya kembali kepada Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sama'il wa fudulil habar, wa antahu amanahakun anhu wa zajar, wa alamu annallaha ta'ala kariman alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda'nil arba'ati khulafa'is salatil hunafa, Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wa nisitatil baqina minal asratil kiramil barara alladzina bay'una nabiyyaka tahta syajara, wa ambakitis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yakadul hajat.
Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashshuana wa tadarruana wa ta'budana wa tamin taqsirana ya Allah. ولا تؤذبنا يوم القيامة ولا تؤذبنا يوم القيامة إنك غفور رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا هاشيا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمتنا وما أخرتنا وما أشرفتنا وما علمتنا بها من أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا أولاده أهل القرآن وحفظ القرآن كل أولاده والمسلمين والمسلمات. اللهم انصرنا والمجاهدين والمسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفرنا وارحمنا واعف عنا واغفرنا وارحمنا واعف عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.